Saya menghadiri reuni Kapten Chef DIY dan saya mau menemui seorang evangelizer yang bersemangat, yaitu Bapak Vincentius Santoso Cahyono. Kita semua tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Bagaimana pengalaman Pak Vincent terpanggil menjadi evangelizer yang bersemangat seperti ini? Ya, jadi ya itu mungkin jalan Tuhan ya Romo ya. Kita semua umat Katolik kan dipanggil untuk mewartakan kabar gembira secara umum dalam semua pekerjaan. Dan itu sudah berusaha saya hayati, saya sebagai pengusaha. Tapi suatu saat Romo tahun 2008 ya, karena dorongan seorang yang terkenal juga, Pak Hermawan Kertajaya waktu itu, yang sharingnya tuh begitu luar biasa soal SEP. Jadi saya ikut SEP di Jakarta Romo waktu itu. Ya, saya ikut SEP di Jakarta karena kebetulan ada bisnis juga. Nah, di situ saya terbakar Romo. Saya merasa bahwa kita ini memang punya Romo, tugas khusus. Karena sukacita yang kita dapatkan sebagai orang Katolik, sukacita ini tidak untuk diri sendiri gitu Romo. Tapi Tuhan mau semua orang mengalami sukacita. Bukan semua orang harus menjadi Katolik Romo, tetapi semua orang mengalami penyelamatan itu, hidupnya diubahkan. Nah, di situ saya lalu mulai bergiat dan saya menganggap kegiatan ini salah satu caranya. Maka waktu itu saya juga hanya berusaha menjadi panitia ini dan itu, sampai suatu saat Keuskupan Agung Semarang waktu itu BPK-nya menyuruh saya untuk ikut TC, menjadi pengajar dan pewarta. Nah, saat itulah mendapat tambahan baru dalam panggilan saya sebagai pengusaha, jadi plus dengan pewarta itu Romo. Dan karena cinta Tuhan itu juga tidak pernah habis saya rasakan, maka ya energi untuk keluar tidak pernah habis Romo. Itu saja mungkin Romo. Jadi sebetulnya memang hanya Romo, saya bukan khusus katekis yang tahu banyak hal tentang katekise. Yaitu ada sendiri yang memang harus mendalami itu. Tetapi saya seperti juga umat yang lain, hanya membagikan sukacita Injil itu. Bagaimana hidup di dalam Tuhan itu, hidup yang bukan mulus, bukan nyaman, tapi selalu sukacita. Salurkan cinta Yesus kepada sahabat Anda. Tanganmu akan dipakai Tuhan untuk memeluk sahabat mereka. Jadi menurut saya, kita tidak mungkin dapat mewartakan kabar sukacita kalau kita sendiri belum mengalami sukacita itu. Jadi saya mengajak Anda semua yang nonton, baik Anda, terutama Anda yang Katolik dan juga yang non-Katolik, ya, mendapatkan sukacita berjumpa dengan Allah itu, bagaimana dihidupi oleh Allah. Setelah itu otomatis kok kita akan mewartakannya. Kita akan mewartakan sesuatu yang membuat kita sukacita. Itu otomatis. Dan itu lalu ditambah dengan bimbingan-bimbingan dari gereja, supaya pewartaan kita pun menjadi pewartaan yang benar. Ya, bukan lalu memaksakan kehendak, bukan lalu hanya mempengaruhi orang lain untuk ikut agamanya, bukan itu. Nah, gereja Katolik punya harta yang luar biasa yang membimbing umatnya untuk mewartakan kabar gembira ini.